Persatuan Jaksa Indonesia atau Persaja Wilayah Lampung melaporkan seorang kuasa hukum sekaligus YouTuber bernama Alvin Lim ke Polda Lampung. Laporan itu terkait salah satu konten yang dibuat Alvin Lim yang menyebutkan kejaksaan sarang mafia. Konten video yang dipermasalahkan kejaksaan itu telah tersebar di media sosial sejak diunggah pada 7 September lalu. Pada video itu, terlapor membahas oknum Kejaksaan Agung, peras leasing atau kantor pembiayaan modus simpan pinjam pakai di Jakarta. Tersangka utama kasus tersebut beberapa waktu lalu dibiarkan lepas oleh oknum Kejaksaan Agung. Sangat keberatan sekali dengan video Alvin Lim yang menyebutkan bahwa kejaksaan itu sarang mafia. Kami sangat keberatan, kami sangat terusik dengan pemberitaan tersebut. Sebab institusi kejaksaan adalah aparat penegak hukum. Ya. Kami di sini bekerja sesuai SOP. Selain di Lampung, Persatuan Jaksa Indonesia di berbagai provinsi di Sumatera seperti Riau dan Jakarta telah melaporkan Alvin Lim ke Polda setempat. Ketua Persatuan Jaksa Lampung mengimbau masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan kasus yang ditangani kejaksaan menghubungi pusat informasi atau call center atau mendatangi langsung kantor Kejati. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus dugaan korupsi pemungutan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi menaikkan status penanganan kasus tersebut dari penyelidikan jadi penyidikan. Korupsi retribusi sampah itu terjadi mulai tahun 2019 hingga 2021. Kejati telah memeriksa 16 saksi. Mereka yang diperiksa mulai dari juru tagih sampah, kepala lingkungan sebagai koordinator, staf, dan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung, Sahriwan Syah. Awal penyidikan, Kejati menemukan beberapa fakta yang harus didalami. Di antaranya, terkait mekanisme pengelolaan retribusi sampah yang diduga tidak sesuai peraturan daerah. Uang retribusi sampah yang dipungut sebagian tidak disetorkan ke kas daerah. Sekarang tahapnya sudah masuk ke tahap penyidikan, yaitu terhitung dari hari Senin kemarin sudah ada jadwal pemeriksaan di tingkat penyidikan. Hari Senin kemarin itu ada 8 orang yang sudah kita undang, kita periksa terkait pengembangan kasus itu. Kemudian di hari Selasa tanggal 20 itu juga tim penyidik memanggil 8 orang lagi. Jadi sampai hari Selasa kemarin itu ada 16 orang yang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Celah korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung di era Kepala Dinas Sahriwan Syah terjadi karena tidak memiliki data induk. Pada tahun ini, data induk itu baru akan dibuat supaya seluruh pemasukan dari pungutan retribusi sampah terpantau. Jadi nanti yang perusahaan, usaha, saya minta itu langsung store ke bank. Nah, jadi tidak ada dibungkul-bungkul lagi uangnya. Jadi pakai SKD, langsung store ke bank, yang melalui kasus baru dihimpun, habis dihimpun itu dikumpulkan, disetorkan kepada Kepala PT, jadi Kepala PT lah yang menyetor kepada bendahara. Nah, dari bendahara itulah, jadi yang pertama sebelumnya sudah Kepala PT. Itu yang kita sambil langkah-langkah. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung telah menggeledah dan menyita sejumlah dokumen laporan keuangan retribusi sampah di kantor Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung pada 30 Agustus lalu. Kerugian negara akibat korupsi selama 3 tahun itu diperkirakan mencapai 34,8 miliar rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ini bukanlah sawah yang belum ditanami padi, melainkan jalan raya di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Meski berlumpur usai diguyur hujan, namun jalan ini setiap hari tetap ramai dilewati kendaraan karena menuju Jalan Poros Kecamatan dan Jalan Lintas Sumatera. Sudah 3 tahun jalan ini rusak sepanjang 3 km, namun belum kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Warga dan para sopir berinisiatif memperbaikinya. Mereka menimbun jalan yang rusak menggunakan tanah dan batu pondasi.
Menurut para pengendara, mereka takut jika melintas di jalan tersebut, sebab sudah banyak yang menjadi korban, seperti mobil terperosok dan sepeda motor yang tergelincir di jalan sepanjang lebih kurang 3 km tersebut. Ya susah lah Pak. Kenapa cerita ini? Ya kita kan bawa muatan gitu kan. Selain jalan ini udah nggak ada lagi. Ya inilah jalan utama kita gitu loh. Ya, kalau keadaan rusak kayak gini ya kita susah juga. Kalau rusaknya jalan ini sudah berapa lama sih Mas? Bertahun-tahun katanya ya? Ya kalau rusaknya bertahun-tahun, cuman ya kalau ini ada yang betulin, ada yang benerin gitu kan. Cuman yang kelewat parah ya ini. Ini sudah berapa lama menurut setahu Mas? Ya udah selama-lamanya, udah berlama-lama banget. Ya. Kalau semakin parah ini baru sekitar 3 bulan, 4 bulan lah musim hujan kemarin lah, sebelum lebaran juga udah parah jalannya. Sering ada yang jatuh gitu Mas? Ada nggak? Kalau motor-motor sering kepleset aja sih, kalau untuk kecelakaan itu belum nggak parah sih. Kalau mobil masih, mungkin mobil nyangkut ke pater sering. Jalan rusak menyusahkan warga, perjalanan mereka jadi lambat dan risiko lain adalah kendaraan rusak. Warga mendesak pemerintah segera memperbaikinya. Andre Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan. Dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Seorang pejabat tidur pulas dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan Panitia Kerja Anggaran Perubahan 2022. Tak ada satupun peserta rapat lain yang membangunkannya. Ia tak terbangun dari tidurnya padahal rapat tersebut diwarnai interupsi oleh beberapa anggota DPRD. Untuk ini Ketegangan rapat tersebut karena keuangan Pemkab Lampung Utara tahun 2022 defisit 118 miliar rupiah. Anggaran belanja lebih dari 1,8 triliun rupiah lebih besar dibanding pendapatan 1,7 triliun rupiah. Anggota DPRD mempertanyakan penggunaan anggaran APBD tersebut yang dinilai tidak tepat sasaran. para pejabat eselon 2 dan eselon 3 di lingkungan pemerintah. Anggota DPRD menyampaikan pergeseran belanja antara program dan kegiatan di beberapa organisasi perangkat daerah harus sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD Perubahan yang telah dievaluasi. Sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan jalan rusak dan bansos bagi warga yang terdampak kenaikan harga BBM. Yang selama ini nggak pernah dijadikan pertimbangan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Kira-kira begitu pimpinan. Saya berharap, karena dari 45 anggota DPRD ini marwahnya ada di masyarakat. Kenaikan harga BBM agar saudara bupati dan saudara wakil bupati dapat memerintahkan OPD Dinas Perdagangan untuk mengendalikan harga-harga yang nantinya berdampak untuk masyarakat kita. Meski dihujani interupsi oleh anggota DPRD, tahapan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dianggap selesai dan disahkan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Dewan, para pejabat eselon